Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Sohaini, NIM A201901061 dari kelas E2, semester 3, program studi D4 Teknologi Laboratorium Medis, Stikes Mandala Waluya, Kendari. Pada mata kuliah bakteriologi, di sini saya akan menjelaskan mengenai BTA atau bakteri tahan asam. Basil tahan asam merupakan sejenis bakteri yang telah dilakukan proses pewarnaan dengan zat pewarna secara permanen. Bakteri ini bersifat asam atau alkohol. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui atau mendeteksi adanya bakteri penyebab tuberkulosis. Bakteri ini mampu tinggal di lingkungan yang asam, sehingga pemeriksaannya dikatakan bakteri tahan asam. Tuberkulosis atau TB disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis atau penyebab terjadinya penyakit TBC. Bakteri ini tidak hanya menyerang daerah paru-paru saja, melainkan menyerang organ tubuh lainnya seperti otak, getah bening, tulang, atau bahkan dapat menyerang daerah pencernaan yaitu usus. Gejala yang dialami seorang penderita tuberkulosis yang pertama, batuk berdarah, kemudian batuk kronik, nyeri dada, berkeringat pada malam hari, terjadinya penurunan berat badan, menggigil, demam, dan juga lemas. Syarat-syarat yang harus dilakukan oleh seorang pasien sebelum melakukan pemeriksaan BTA, yang pertama, pasien yang akan menjalani pengambilan sampel dahak tidak boleh makan atau minum terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, pasien setelah bangun tidur dianjurkan untuk menggosok gigi. Yang ketiga, perlu diingatkan bahwa pada saat penggosokan gigi tidak boleh menggunakan antiseptik atau obat kumur. Inilah dahak yang berkualitas, kental, berlendir ataupun agak encer. Warnanya mungkin kekuningan, keabuan, atau kehijauan. Jika terdapat darah, maka dahak akan berwarna merah atau kecoklatan. Ini bukan dahak. Ini adalah ludah dari rongga mulut Anda. Bentuknya cair dan tampak bening. Untuk memastikan apakah Anda terserang TB, diperlukan dahak dari paru dan bukan ludah dari rongga mulut. Ikutilah petunjuk berikut agar Anda dapat mengeluarkan dahak dari paru Anda. Keluarkan dahak di tempat yang jauh dari orang lain. Sebaiknya di luar ruangan atau dekat jendela terbuka bila di dalam ruangan. Ini akan mencegah penyebaran TB pada orang lain di sekitar Anda. Bersihkan rongga mulut dari sisa makanan. Berkumurlah dengan air bersih. Untuk mengeluarkan dahak, Anda harus rileks. Lalu tarik napas dalam-dalam dan hembuskan. Ulangi 3 kali. Setelah itu tarik lagi napas dalam-dalam dan segera batukkan agar dahak keluar dari bagian dalam paru Anda. Tampung dahak dalam pot yang disediakan. Hati-hati agar tidak ada dahak yang jatuh pada bagian luar pot dahak. Dahak yang dibatukan harus cukup banyak sehingga menutupi seluruh dasar pot dahak. Jika Anda tidak dapat membatukan cukup dahak dalam sekali waktu, cobalah lagi. Jika sudah cukup banyak dahak tertampung, pasang tutup pot dengan erat. Segera serahkan pot dahak yang sudah terisi untuk pemeriksaan. Mungkin Anda kesulitan mengeluarkan cukup banyak dahak, bahkan setelah berkali-kali mencoba. Jika ini terjadi, Anda dapat mencoba mengeluarkan dahak lagi di rumah. Dahak terkumpul di paru saat Anda tidur, sehingga mengeluarkan dahak akan lebih mudah jika dikerjakan pagi hari, segera setelah Anda bangun. Menghirup uap air panas juga dapat mengencerkan dahak di paru, sehingga dahak lebih mudah dibatukan. Dimanapun Anda berada, cara mengeluarkan dahak sama saja. Rileks, tarik napas dalam-dalam lalu hembuskan. Ulangi 3 kali, kemudian batukan dengan kuat. Jika sudah cukup banyak dahak tertampung, pasang tutup pot dengan erat.
Segera serahkan dahak Anda untuk diperiksa pada hari yang sama. Jika Anda ingin bertanya atau memerlukan bantuan, sampaikan pada petugas kesehatan. Jangan lupa, meskipun Anda tidak terserang TB, Anda dapat mengingatkan orang lain yang batuk untuk segera memeriksakan diri. Pewarnaan basil tahan asam. Pertama, kita bersihkan kaca objek dari kotoran dan lemak. Cek ditaruh, kemudian ambil bahan pemeriksaan yaitu sputum. Pilih sputum, bagian sputum yang purulen atau ada bercak darahnya untuk dibuat sediaan. Sebelumnya kita bakar ose sampai berpijar. Kemudian kita ambil bahan pemeriksaannya yaitu sputum. Pilih bagian yang purulen. Ya, kita ambil bagian sputum yang purulen, kemudian taruh di kaca objek. Kemudian kita tipiskan. Setelah itu ose dipijarkan kembali sebelum ditaruh ke rak pewarnaan. Slide kita tunggu kering. Setelah kering, slide kembali dilewatkan di atas api untuk memfiksasi. Untuk pewarnaan basil tahan asam, pertama kita teteskan karbol fuksin sampai menutupi semua sediaan yang telah kita buat. Kemudian kita lewatkan di atas api sampai zat warna tersebut atau sediaan tersebut mengeluarkan asap. Tidak boleh sampai mendidih. Nah, tuh sudah mengeluarkan asap. Jangan sampai mendidih. Setelah itu kita tunggu selama 5 menit. Setelah 5 menit kita cuci di bawah air mengalir sampai tetesannya tidak berwarna lagi atau bening. Setelah kita cuci, kita lakukan sediaan, kita berikan asam alkohol 3% sampai zat warna tadi luntur atau sekitar 3 sampai dengan 5 detik. Kemudian setelah itu kita cuci di bawah air mengalir. Kemudian kita cuci di bawah air mengalir sampai tetesannya
juga tidak berwarna lagi. Setelah itu kita teteskan zat warna kedua, yaitu methylene blue. Tujuannya adalah untuk mewarnai latar belakangnya. Kita teteskan sampai menutupi seluruh permukaan. Kemudian tunggu selama 1 menit. Setelah 1 menit, kita cuci kembali di bawah air yang mengalir. Ya, kita cuci di bawah air mengalir sampai tetesan yang keluar dari ujung kaca objek tidak berwarna lagi. Kemudian slide dikeringkan dengan menaruh slide pada posisi berdiri. Setelah kering, slide siap untuk dilihat di bawah mikroskop dengan perbesaran 10x100 dengan menggunakan minyak imersi atau imersi oil. Teteskan oil imersi 1 tetes saja, kemudian lihat slide di bawah mikroskop dengan menggunakan perbesaran 100 kali. Itulah penjelasan singkat saya mengenai BTA atau bakteri tahan asam. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.